Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuraji Japane, NIM 02042121. Saya dari kelas H1D jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Karya Sastra Indonesia, yang dimana tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Dosen Junaida MPD. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan bab-bab apa saja yang saya jelaskan di sini. Yang pertama ada definisi sastra, kedua ada fungsi sastra, yang ketiga ada jenis-jenis karya sastra, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, di sini kita akan masuk ke definisi sastra. Berdasarkan asal-usulnya, istilah kesusastraan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu susastra. Su berarti bagus atau indah, sedangkan sastra berarti buku, tulisan, atau huruf. Berdasarkan kedua kata itu, susastra diartikan tulisan yang indah. Kemudian, mengalami perkembangan, kesusastraan tidak hanya berupa tulisan tetapi ada pula yang berbentuk lisan. Yang kedua, fungsi sastra. Fungsi sastra dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu dengan membacanya seseorang dapat memperoleh kesenangan atau hiburan. Yang kedua, fungsi didaktif, yaitu dengan membaca karya sastra seseorang dapat memperoleh wawasan pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan manusia. Seseorang juga dapat memperoleh pelajaran tentang nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Kita masuk ke materi jenis-jenis karya sastra. Jenis-jenis karya sastra dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karya sastra yang lama, yang kedua karya sastra baru. Kita akan masuk ke contoh-contoh atau jenis-jenis karya sastra lama. Yang pertama ada mantra, merupakan karya sastra lama yang berisi pujian-pujian terhadap sesuatu yang gaib atau yang dikeramatkan, contohnya seperti dewa, roh, atau binatang. Kedua ada pantun, merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya. Ketiga ada sloka, yang disebut juga dengan pantun berbingkai. Yang keempat ada talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya yang terdiri atas 6, 8, atau 10 baris. Yang ke-10 ada pantun kilat atau pantun karmina, ialah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampuran dan baris kedua isinya. Selanjutnya ada gurindam, disebut juga sajak peribahasa atau sajak dua seuntai. Gurindam memiliki beberapa persamaan dengan pantun, yakni pada isinya. Selanjutnya ada syair, merupakan bentuk puisi klasik yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab. Selanjutnya ada dongeng binatang atau fable, adalah cerita yang tokoh-tokohnya berupa binatang dengan peran layaknya manusia. Selanjutnya ada legenda, cerita asal-usul terjadinya tempat, contohnya asal-usul Tangkuban Perahu atau asal-usul Danau Toba. Selanjutnya ada dongeng Pelipur Lara. Dongeng ini bersifat komedi, isinya dipenuhi dengan kisah-kisah lucu. Yang terakhir ada hikayat, berasal dari bahasa India dan Arab. Hikayat berisikan tentang cerita para dewa, peri, pangeran, putri, ataupun kehidupan para bangsawan. Selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis sastra baru atau modern. Yang pertama ada puisi, adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama. Kedua ada prosa, adalah karya sastra yang berupa cerita bebas. Bentuk prosa pada umumnya merupakan perpaduan antara monolog dan dialog. Namun ada pula proses yang hanya monolog, dan ada pula yang terdiri atas dialog-dialog. Jenis-jenis prosa adalah novel, cerpen, dongeng, autobiografi, dan biografi. Yang ketiga ada drama, merupakan karya sastra yang diproyeksi di atas pentas. Berbeda dengan karya sastra lainnya seperti puisi dan prosa, drama terbentuk atas dialog-dialog karena diproyeksikan untuk pementasan drama. Sering pula disebut sebagai seni pertunjukan atau teater. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Sastra adalah hasil rasa yang merupakan sumber kehidupan. Yang termaksud dalam hasil karya sastra,
Sastra lahir dari sebuah peradaban dalam masyarakat yang hidup, berkembang, dan terus ada di dalam masyarakat tersebut. Dalam keberadaannya di tengah masyarakat, sastra memiliki peranan dalam mengaktualisasikan suatu kebudayaan dan masyarakat. Maka dari itu, sebuah sastra akan selalu berkembang dan dinamis dengan perkembangan masyarakatnya. Sastra yang bisa diterima dan sesuai dengan perkembangan masyarakat akan tepat untuk mengaktualisasi kebudayaan tersebut. Jika sastra tidak dapat dinamis, maka berbanding terbalik dengan tujuan dari sastra itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.